Misteri 7 pendaki gunung yang meninggal dunia dan hilang menyatu dengan alam. Mendaki gunung memang memiliki sensasinya sendiri. Namun, mendaki gunung juga memiliki resiko besar bagi para pendaki. Bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya jika tidak mengutamakan keselamatan diri. Di Indonesia sendiri terdapat banyak gunung yang biasa dijelajahi oleh para pendaki. Dan ini dia para pendaki yang dinyatakan meninggal dunia serta hilang seakan menyatu dengan alam. Yang pertama, Suhogi, Daris, dan Andika, Gunung Semeru. Gunung Semeru mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi para pendaki. Sudah puluhan pendaki yang meninggal di gunung yang dijuluki atap Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini. Puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan dan sisanya menghilang. Tercatat aktivis mahasiswa sekaligus pendiri organisasi pecinta alam Universitas Indonesia, Suhogi, dan Idan Lubis menjadi korban pertama yang hilang dan meninggal di Gunung Semeru akibat menghirup gas beracun pada 1969. Selanjutnya Daris atau Daing, pendaki yang hilang di tahun 2001 saat perjalanan turun dari puncak, tepatnya di Blank 75, dan belum ditemukan hingga saat ini. Selain itu, tepat di Ranukumbolo terdapat sebuah plakat yang tertulis, "Dalam kenangan saudara kami, Andika Listiono Putra. Jejakmu tertinggal di sini, senyummu kubawa pergi." Andika menjadi korban ke-28 ganasnya alam Semeru pada 2009 lalu. Andika benar-benar hilang tersapu badai berpasir di puncak Semeru. Yang kedua, Thorik Rizky, Gunung Piramid. Di tahun 2019, remaja 15 tahun Thorik Rizky asal Kabupaten Bondowoso ditemukan meninggal setelah dinyatakan hilang selama 12 hari setelah mendaki Gunung Piramid. Thorik mendaki bersama 3 rekannya untuk melihat sunset di gunung yang berada di kawasan pegunungan Argopuro tersebut. Namun ketika hendak turun, Thorik dikabarkan terjatuh dan ditemukan tersangkut di pohon di kawasan Punggung Naga, Gunung Piramid. Untuk mencapai lokasi penemuan jenazah, tim harus berjalan kaki selama 3-4 jam karena berada di jurang dengan kedalaman 500 meter. Proses evakuasi melibatkan 100 relawan. Yang ketiga, Alfi Kurniawan, Gunung Lawu. Alfi Kurniawan pendaki yang dilaporkan hilang saat mendaki puncak Gunung Lawu pada 31 Desember 2018. Menurut Humas Basarnas, Alfi hilang setelah diajak balapan menuju puncak oleh seorang wanita pendaki asal Wonosobo di hari kejadian. Alfi mendaki bersama 6 rekannya via jalur pendakian Candi Ceto sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun saat tiba di Pasar Dieng sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, wanita pendaki asal Wonosobo kecapean hingga akhirnya Alfi melanjutkan mendaki ke puncak sendirian. Hingga akhirnya Alfi Kurniawan dilaporkan hilang oleh rekannya sesama pendaki, Wahyu Chandra. Pencarian sudah sempat dihentikan sepekan setelah Alfi dinyatakan hilang, yakni pada 8 Januari 2019.
Hal itu sesuai dengan prosedur pencarian korban yang ada. Namun, tim tetap melakukan pencarian selama 23 hari. Terakhir, keluarga Alfi dari Magelang pun datang ke Gunung Lawu dan ikut melakukan pencarian. Namun hasilnya tetap nihil, hingga pencarian Alfi ditutup total pada 24 Januari 2019 setelah keluarga Alfi mengikhlaskan kepergian Alfi. Yang keempat, Galih Andika, Gunung Bawah Karaeng. Pada tahun 2019 silam, Galih Andika dilaporkan terpisah dari dua rekannya di pos 6 Bawah Karaeng saat perjalanan dari puncak ke kampung Lembana. Menurut Sri, ibu kandung Galih, dia terakhir kali bertemu Galih saat meminta izin ingin pergi mendaki ke Bawah Karaeng. Basarnas sempat melakukan pencarian 7 hari, yaitu 11 sampai 17 Februari 2019, namun hasilnya nihil. Setelah menghilang 3 bulan, tepatnya 21 Mei 2019, Galih ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan tinggal tulang belulang di hulu tenggara Sungai Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Yang kelima, Yuda Sentika dan Setiawan Maulana, Gunung Kerinci. Tugu Yuda merupakan sebuah plakat untuk mengenang seorang pendaki muda asal Jakarta yang hilang di tengah perjalanan pendakian Gunung Kerinci pada 23 Juni 1990. Pada saat itu, Yuda Sentika baru berusia 17 tahun, merupakan siswa penggiat alam yang berencana mendaki atap Sumatera, yaitu Gunung Kerinci, bersama 6 rekan lainnya. Namun, perjalanan mereka harus menghadapi cuaca buruk dan diselimuti perasaan khawatir yang tak bisa terpungkiri. Ternyata Yuda berhasil lebih awal bersama 2 rekannya. Ketika perjalanan turun, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti perjalanan mereka. Yuda dikabarkan terpisah dari rekannya dan dinyatakan menghilang. Jasadnya pun belum ditemukan hingga saat ini. Tugu Yuda pun menjadi terkenal di kalangan pendaki Gunung Kerinci karena sering dijadikan sebagai patokan jarak para pendaki sebelum ke puncak atau disebut Puncak Indrapura. Sama seperti Yuda Sentika, Setiawan Maulana, pendaki asal Bogor ini pun melakukan pendakian Gunung Kerinci pada tanggal 25 Desember 2014 silam. Di tengah perjalanan, terjadi badai dan cuaca buruk, sehingga mereka menghentikan perjalanan dan menggelar diskusi kecil, mencari kesepakatan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak atau tidak. Mereka pun sepakat untuk tidak melanjutkan pendakian dan kembali turun. Akan tetapi, Setiawan dan 1 orang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Keduanya berhasil mencapai puncak. Saat perjalanan turun, tepatnya di Tugu Yuda, mereka terpisah. Setiawan bergegas turun mendahului temannya, sedangkan rekan setimnya tertinggal. Namun rekan yang ditinggalkannya berhasil kembali sampai ke base camp dan Setiawan tidak kunjung tiba. Ia kemungkinan mengambil jalur yang salah karena saat itu jarak pandang terbatas akibat kabut tebal. Tim SAR yang melakukan pencarian tidak menemukan hasil dan sampai saat ini Setiawan Maulana belum ditemukan. Yang keenam, Vincentius Suryadinata, Gunung Argopuro. Vincentius Suryadinata merupakan anggota mahasiswa pecinta alam Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Ia mendaki seorang diri di Pegunungan Argopuro di tahun 2006. Ia mengawali rute pendakian di Pulau Jawa ini dari jalur Larek Timur di perairan Situbondo. Saat itu, rute pendakian akan segera ditutup karena cuaca sedang ekstrim dan telah diberitakan bahwa terjadi longsor serta banjir bandang di beberapa titik di lereng selatan Pegunungan Argopuro. Di komplek area puncak di atas pos disentor, Vincent sempat berpapasan dengan rombongan pendaki terakhir yang sedang mendaki dari jalur lereng barat sebelum kawasan Pegunungan Argopuro ditutup untuk pendakian. Sebelum dinyatakan hilang, ada seorang saksi yang melihat Vincent hanya membawa daypack atau tas punggung. Operasi SAR pencarian Vincentius Suryadinata di Pegunungan Argopuro yang dibuka dengan nama SAR Vincent Argopuro ini merupakan operasi SAR terbesar yang pernah berlangsung dalam skala pencarian orang hilang karena melibatkan ratusan personil dari berbagai institusi untuk menyisir lebih dari 30 karva peta kontur. Selama pencarian, tim SAR menemukan tenda, carrier, GPSM, dan perlengkapan milik Vincent lainnya yang ditinggalkan di pos disentor, termasuk sebuah buku kuno berbahasa Belanda yang menjadi referensi survivor. Tim SAR pun juga membelah jalur-jalur pendakian kuno zaman Belanda yang tercatat dalam buku tersebut, yang sebagian besar telah tertutup karena telah lama tidak digunakan. Mendekati hari terakhir pencarian, tim SAR menemukan sebuah cangkir yang terindikasi milik Vincent di kawasan Kawah Mati yang terletak di antara Puncak Argopuro dan Puncak Rengganis. Namun hingga hari terakhir operasi SAR ditutup, Vincent belum ditemukan hingga saat ini. Keberadaan Vincent masih misterius. Yang ketujuh, Iqbal, Eko Saputro Sudirman, dan Yunita Indah Savitri, Gunung Agung. Tiga orang mahasiswa pendaki yang berasal dari barisan mahasiswa pecinta alam Widyatama, Bramatala, Bandung, dinyatakan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Agung. Antara lain Muhammad Iqbal, Eko Saputra Sudirman, dan Yunita Indah Savitri. Mereka bertiga mulai mendaki gunung yang terletak di Pulau Bali tersebut pada tanggal 26 Desember 2007. Ketika cuaca sedang ekstrim dan suhu mencapai 8 derajat Celcius selama beberapa hari. Tim SAR yang melakukan pencarian hanya berhasil menemukan jasad Muhammad Iqbal di ketinggian 2.600 meter atau 1.200 meter di atas base camp mereka. Jasad Iqbal ditemukan di sebuah jurang antara Puncak 1 dan Puncak 2 Gunung Agung. Ia ditemukan dengan kondisi tubuh yang sangat dingin. Ia diduga mengalami kecelakaan karena terdapat luka lebam di kelopak mata dan tulang hidung yang juga retak akibat benturan benda keras. Sedangkan dua rekan lainnya yakni Eko Saputra Sudirman dan Yunita Indah Savitri dinyatakan hilang dan sampai saat ini tidak ditemukan jasadnya. Itulah 7 misteri pendaki gunung yang meninggal dunia dan hilang menyatu dengan alam. Yang dapat diambil dari kisah ini adalah, yang terpenting adalah proses pendakian, bukan soal puncak. Karena puncak hanyalah bonus. Tetap utamakan keselamatan diri dan patuhi peraturan yang ada karena kita berada di alam bebas dan kita hanyalah tamu.